Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari penasihat hukum tersangka Ayam. Berikut saya membacakan surat kuasa. Surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, nama Ayam, nomor induk KTP, kependudukan 1234568, tempat tanggal lahir Pringsewu 12 Januari 2002, umur 23, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 144, RT 001, RW 002, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam hal ini memiliki kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini memberikan kuasa kepada Laurentius Logam, sarjana hukum, advokat dan konsultan hukum, yang beralamat kantor di Jalan Komodo nomor 12, Gang Pengadilan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk menjadi kuasa hukum tersangka yang selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa guna membela hak-hak klien menurut hukum yang berlaku terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 340 dan atau 338 dan atau 365 KUHP. Untuk itu kepada pemegang kuasa tersebut di atas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri diberi hak dan wewenang. Yang pertama, untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili, menghadap dan berbicara di hadapan penjabat kepolisian Resor Lampung, instansi pemerintah atau swasta ataupun perorangan yang ada hubungannya dengan perkara dugaan tindak pidana ini, melakukan pendampingan dalam setiap agenda pemeriksaan, meminta perkembangan pemeriksaan perkara, mendapatkan berkas-berkas yang berkaitan dengan kepentingan pemberi kuasa, menandatangani berkas, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, menolak bukti-bukti dan saksi yang dalam keterangannya tidak benar, melakukan segala tindakan hukum yang dipandang perlu dalam penyelesaian perkara ini di Kepolisian Metro Lampung. Yang kedua, kuasa ini diberikan hak substitusi dan retensi kepada orang lain apabila berhalangan. Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Minggu 12 Oktober 2025. Pemberi kuasa, penerima kuasa Laurentius Logam, sarjana hukum, pemberi kuasa Ayam. Ya, baik. Saudara saksi, tadi saudara sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan, dan berikut keterangan saudara yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Apabila saudara saksi ingin mengkoreksi atau mengubah jawaban saksi, ya, silakan saksi nanti sampaikan. Namun sebelumnya, saudara saksi mohon simak terhadap keterangan yang saya bacakan. Berita acara pemeriksaan tersangka nomor BAP 34-2-2004 Reskrim. Pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro Lampung, saya, nama penyidik Laurentius Logam, pangkat garing NRP Inspektur 1 Polisi NRP 770-12345, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik nomor 45-2-24 Reskrim
telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2002, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Ya, saya mengetahui. Pertanyaan kedua. Saudara tolong ceritakan terkait dengan kronologi kejadian tersebut. Baik, dapat saya ceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 jam 14.00 waktu Indonesia Barat, saya mendatangi kos korban dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna putih dengan nomor polisi BE25 KT. Saya ke sana dengan membawa sebuah pisau lipat. Setiba di kos korban, seperti biasa saya masuk ke dalam. Di dalam kos kami ngobrol-ngobrol dan bercanda ria. Dan pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, saya pamit pulang ke kos saya. Saya berjalan menuju tempat naruh motor, lalu membuka jok dan mengambil sebilah pisau untuk simpan di saku celana. Kemudian saya kembali lagi ke kamar kos korban dan mengeluarkan pisau dari saku celana untuk menusuk korban. Korban sempat melakukan perlawanan waktu saya menusuk pisau ke badannya dan menggigit tangan saya. Kemudian saya melepaskan pukulan di bagian leher dan dada korban hingga lemas. Setelah saya pastikan korban sudah tidak bernyawa, saya membungkus jasad korban dengan plastik dan dilapisi kain spray dan ditaburi dengan bahan pengawet serta pewangian agar jasad korban tidak cepat membusuk. Baik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Dapat saya jelaskan bahwa saya mendapatkan alat untuk membunuh korban di pasar. Saya membelinya di pasar. Baik, pertanyaan keempat. Apa motif saudara melakukan pembunuhan ini? Dapat saya jelaskan bahwa saya membunuh korban karena saya iri dengan korban. Saya terlilit hutang pinjol dan kesulitan membayar uang kos, sementara korban hidup tenang dan tidak punya beban. Oke, baik. Pertanyaan kelima. Apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Dapat saya jelaskan bahwa saya menyesal atas perbuatan saya, Pak. Baik, pertanyaan keenam. Barang apa saja yang saudara ambil dari kos korban itu? Dapat saya jelaskan bahwa saya mengambil barang milik korban itu diantaranya laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Baik, pertanyaan ketujuh. Apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Misalnya ada pihak-pihak lain yang saudara minta bantuan untuk melakukan aksi saudara ini. Baik, dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan aksi pembunuhan tersebut tanpa ada bantuan dari pihak lain. Saya melakukannya sendiri. Baik, pertanyaan ke-8. Dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Baik, dapat saya jelaskan bahwa saya terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Oke, pertanyaan ke-9. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusuk? Dapat saya jelaskan bahwa ketika saya menusuk korban dengan pisau, korban berusaha untuk melawan dengan menggigit tangan saya. Kemudian saya menikamnya di bagian leher dan dada hingga dia tumbang dan tak berdaya. Demikian berita cara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dibuat di Bandar Lampung 4 Februari 2024, penyidik Laurentius Logam, tersangka Ayam. Tugas ketiga berkaitan dengan surat dakwaan. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami Jaksa Penuntut Umum. Dari Jaksa Penuntut Umum, izin kami membacakan surat dakwaan. Nomor registrasi perkara PDS strap 23 garis miring lampiran garis miring 2 Romawi garis miring 2024. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2002, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. B. Penahanan penyidik tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025. Penuntut umum: penahanan tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan 21 Juli 2025. C. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 jam 14.00 waktu Indonesia Barat mendatangi kos korban dengan menggunakan sepeda motor Mio Z warna putih dengan nomor polisi BE 2025 KT dengan membawa sebuah pisau untuk membunuh korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Terdakwa pergi ke kos korban jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, terdakwa masuk ke dalam kos korban. Keduanya bercerita dan bercanda ria di dalam kos. Pada pukul 4 jam 16.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa pamit pulang dengan korban. Selanjutnya, terdakwa menuju ke tempat parkiran motor, lalu membuka jok motor dan mengambil sebilah pisau yang terdakwa sudah siapkan. Kemudian, terdakwa memasukkan pisau tersebut ke dalam saku celana. Lalu terdakwa kembali lagi ke kamar kos korban dan mengeluarkan pisau dari saku celana, lalu menusuk korban. Berikutnya, korban sempat melakukan perlawanan ketika terdakwa hendak menusuknya dengan menggigit tangan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa melepaskan pukulan di bagian leher dan dada korban hingga lemas. Setelah korban dipastikan sudah tidak bernyawa, terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik besar, dilapisi kain sprei kasur, dan ditaburi dengan bahan pengawet serta wewangian agar jasad korban tidak cepat membusuk. Perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berupa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan setelah melalui perencanaan terlebih dahulu melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 459. Pelaku pembunuhan berencana dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Demikian surat dakwaan yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim.
Lampung, 10 Agustus 2025, Jaksa Penuntut Umum Laurentius Logam, Sarjana Hukum. Tugas keempat berkaitan dengan putusan sela. Selamat siang, hadirin yang saya kasihi. Kami dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung akan membacakan putusan sela terhadap perkara tindak pembunuhan berencana dan pencurian. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Negeri Bandar Lampung, nomor registrasi perkara 234-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Klasifikasi tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengadili Hakim Ketua nama Laurentius Logam, Hakim Anggota Abdul Hamid, Hakim Anggota 2 Abdul Sobar. Dalam perkara pelaku garis miring penuntut umum Ayam 23 tahun melawan korban atau pihak terlapor keluarga almarhum Bebek. Putusan sela. 1. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa Ayam didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 38, 338 KUHP, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Kedua, bahwa terhadap dakwaan tersebut kuasa hukum atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan. Ketiga, bahwa pengadilan dalam persidangan tanggal 2 Januari 2024 telah mendengarkan dan memeriksa pledoi atau penjelasan dari penuntut umum dan jawaban atau tanggapan dari kuasa hukum terdakwa terhadap eksepsi yang diajukan. Mengingat A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 156 tentang pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan wewenang pengadilan untuk memeriksa keabsahan surat dakwaan. B. Jurisprudensi dan doktrin hukum mengenai syarat formil dan material suatu surat dakwaan. Ketiga, mendengarkan dan menganalisis eksepsi. Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, pengadilan menganalisis hal-hal sebagai berikut. 1. Tentang kejelasan identitas dan uraian peristiwa. Pengadilan berpendapat bahwa dalam surat dakwaan telah diuraikan secara cukup jelas mengenai identitas terdakwa Ayam 23 tahun dan korban Bebek 19 tahun. Waktu kejadian 2 Februari 2024. Tempat kejadian indekos korban. Modus operandi serta modus operandi pembunuhan dengan pisau lipat dan pencurian barang-barang korban. Uraian fakta mengenai persiapan pelaku bahwa menyimpan pisau, berpura-pura pulang. Cara eksekusi, menusuk leher dan dada berulang kali, dan upaya untuk menghilangkan jejak bau jenazah, dibungkus dalam plastik, diberi bahan pengawet. Telah menggambarkan suatu peristiwa pidana secara kronologis dan sistematis. Oleh karena itu, eksepsi suatu peristiwa pidana secara eksepsi yang menyatakan dakwaan tidak jelas adalah ditolak. 2.
tentang pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Pengadilan berpendapat bahwa dakwaan telah mencantumkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Untuk pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, dakwaan telah menguraikan adanya kesengajaan, membawa dan menyiapkan pisau, adanya niat atau rencana yang mendahului perbuatan, dalam kurung terinspirasi film, menyimpan pisau di motor, memindahkan saku, dan melaksanakannya rencana tersebut, kemudian menusuk korban hingga tewas. Untuk pasal 362 KUHP pencurian, dakwaan secara tegas menyebutkan barang-barang yang diambil, diantaranya laptop, MacBook, dompet, dan ponsel yang merupakan milik korban, dilakukan setelah pembunuhan dengan motif ekonomi. Dengan demikian, eksepsi yang menyatakan dakwaan tidak secara tegas merumuskan unsur-unsur pidana adalah ditolak. Yang ketiga, tentang kualifikasi dan dualisme dakwaan. Pengadilan berpendapat bahwa penerapan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana junto pasal 338 KUHP pembunuhan biasa adalah tepat. Pasal 338 KUHP menjadi dasar, sementara pasal 340 KUHP merupakan kualifikasi atau pemberat dari dasar tersebut. Karena adanya unsur rencana terlebih dahulu, hal ini merupakan satu kesatuan dakwaan atau dakwaan subsidiar yang diperbolehkan dalam hukum acara pidana. Adapun dakwaan pasal 362 KUHP diajukan secara kumulatif karena merupakan perbuatan terpisah yang dilakukan setelah pembunuhan, meski dengan motif yang saling terkait, dalam kurung iri dan ekonomi. Oleh karena itu, eksepsi mengenai hal ini adalah ditolak. Yang keempat, tentang keterkaitan motif dan alat bukti. Pengadilan berpendapat bahwa penyebutan motif iri dan ekonomi serta terinspirasi dari film Netflix dalam dakwaan adalah sah dan relevan untuk memberikan gambaran lengkap tentang latar belakang dan niat terdakwa. Hal ini tidak membuat dakwaan menjadi kabur, justru memperkuat uraian peristiwa. Pembuktian atas motif-motif tersebut akan dilakukan dalam persidangan pokok dengan menghadirkan alat-alat bukti yang relevan. Eksepsi mengenai hal ini adalah ditolak. Yang keempat, memutuskan, menyatakan satu, bahwa eksepsi atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum atau penasihat hukum terdakwa ditolak seluruhnya. Kedua, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dinyatakan cakap dan dapat diterima untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Yang ketiga, memerintahkan agar persidangan dilanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara pokok atau tahapan pembuktian. Yang keempat, menetapkan jadwal persidangan berikutnya untuk mendapatkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan alat bukti lainnya pada hari Rabu 19 November pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian putusan sela ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini. Hakim Ketua Laurentius Logam, Hakim Anggota 1 Abdul Hamid, nama Hakim Anggota 2 Abdul Qadir. Tugas yang ke-5 ini berkaitan dengan surat tuntutan. Nomor registrasi perkara PDM garing 234 garing 2024 PN Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandar Lampung bertindak untuk dan atas nama Negeri Indonesia berdasarkan surat perintah penuntutan umum tanggal 17 November 2025
menuntut terdakwa Ayam 23 tahun, tempat tanggal lahir 12 Januari 2002, pekerjaan mahasiswa pengetahuan budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bandar Lampung. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam. Status belum kawin. Kebangsaan Indonesia. Pendidikan sarjana 1. Saat ini ditahan di Polres Metro Lampung. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dirangkai dengan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang kedua, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Yang ketiga, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Kronologi singkat bahwa pada Rabu 2 Februari 2024 terdakwa mengunjungi korban di kos korban. Kedua, sebelum tiba, terdakwa telah menyiapkan pisau lipat yang disembunyikan di jok motor dan kemudian dimasukkan ke dalam saku celana. Yang ketiga, di dalam kamar, terdakwa berpura-pura akan pulang lalu mengeluarkan pisau dan menikam korban berulang kali di leher dan dada hingga korban tewas. Yang keempat, korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa namun tidak berhasil. Yang kelima, setelah pembunuhan, terdakwa mengambil sejumlah barang milik korban, yaitu sebuah bilau pisau, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel. Yang keenam, terdakwa berusaha menyembunyikan jasad dengan membungkusnya menggunakan plastik besar, spray kasur, serta menaburi pengawet dan wewangian agar tidak tercium. Yang ketujuh, jenazah korban ditemukan keluarga setelah 2 minggu tidak ada kabar dengan pintu kamar kos didobrak paksa. Yang kedelapan, motif kejahatan didasari oleh rasa iri terhadap kesuksesan korban serta tekanan ekonomi. Yang kesembilan, terdakwa mengaku terinspirasi oleh film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksi. Alasan hukum: 1. Pasal 340 KUHP. Terdakwa dengan sengaja dan telah merencanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban, dibuktikannya dengan penyiapan pisau lipat sebelum ke TKP. Yang kedua, pasal 362 KUHP. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Meski dilakukan sendirian, unsur penyertaan terpenuhi karena niat dan persiapan dilakukan secara sistematis. Barang bukti, pisau lipat sebagai alat pembunuh. Yang kedua, CCTV yang merekam kedatangan dan keberangkatan terdakwa. Yang ketiga, barang bukti curian, laptop MacBook, dompet, dan 1 unit ponsel. Keterangan saksi. Yang keempat, keterangan saksi keluarga, tetangga kos, dan teman korban termasuk beruang. Yang kelima, visum et repertum dan dokumentasi TKP. Yang keenam, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Tuntutan: karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum, jaksa penuntut umum menuntut: yang pertama, hukuman penjara selama seumur hidup. Yang kedua, terpidana membayar semua biaya perkara. Yang ketiga, barang bukti disita untuk negara atau dikembalikan kepada ahli waris korban. Penutup: demikian surat tuntutan ini dibuat untuk dipergunakan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bandar Lampung, 71 November 2025. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Laurensius Logam, NIP 0544500717. Nota pembelaan dalam perkara pidana registrasi PDM Strep 45/2 Romawi /2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Laurensius Logam selaku penasihat hukum, pekerjaan advokat, alamat Jalan Raya Kelapa II nomor 114 Karawaci Tangerang, Provinsi Banten. Bertindak utuh dan atas nama sebagai penasihat hukum terhadap klien kami. Nama lengkap
Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2002. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa. Alamat Jalan Melati nomor 45 Badar Lampung. Pendahuluan. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan. Yang kedua, tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. Bahwa unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berencana dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Kedua, bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa meski perbuatan terdakwa dilakukan sendiri, unsur penyertaan terpenuhi karena niat dan persiapan yang dilakukan secara sistematis. Pada faktanya, terdakwa pergi ke kos korban untuk bercerita dan bercanda seperti lazim yang dilakukan sebelumnya. Niat terdakwa melakukan pembunuhan berencana tidak terbukti karena aksi pembunuhan itu muncul setelah adanya cerita-cerita keduanya. Ketiga, bahwa dalam doktrin pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu dan ditemukan 3 unsur utama. 1. Kehendak untuk membunuh diputuskan dalam keadaan tenang. Yang kedua, ada jeda waktu yang cukup antara keputusan dan pelaksanaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam keadaan tenang. Namun pada faktanya, meskipun terdakwa pergi ke kos korban dengan membawa pisau lipat, penggunaannya tidak direncanakan secara detail. Bahwa pisau tersebut disimpan di jok motor dan hanya diambil setelah tiba di kos bebek. Itu menunjukkan bahwa niat melukai baru muncul pada saat itu, sehingga tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Yang keempat, bahwa klien kami memang tidak terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi, emosi, iri hati, atau kesulitan ekonomi tanpa adanya rencana yang terstruktur. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi, emosi, iri hati, dan kesulitan ekonomi. Yang kedua, hubungan baik antara ayam dan bebek. Berdasarkan keterangan tetangga, ayam dan bebek memiliki hubungan yang baik dan tidak pernah terlihat bertengkar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada niat atau rencana sebelumnya untuk melakukan pembunuhan. Bahwa ayam adalah teman karib bebek dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Ini menunjukkan bahwa tindakan ayam mungkin didorong oleh faktor impulsif, bukan kebencian atau permusuhan yang mendalam. Yang ketiga, kondisi psikologis dan ekonomi ayam. Ayam mengalami tekanan ekonomi termasuk terlilit hutang pinjol dan biaya kos. Kondisi ini dapat memicu stres dan depresi yang mempengaruhi stabilitas emosional. Bahwa ayam juga merasa iri dengan kesuksesan bebek yang mungkin memperburuk kondisi psikologisnya. Iri hati yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu tindakan impulsif di bawah tekanan emosional. Yang keempat, pengaruh media dan rencana yang tidak matang. Ayam terinspirasi oleh film Narcos di Netflix yang mungkin mendorongnya untuk bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi secara matang. Namun ini menunjukkan bahwa tindakannya bukanlah hasil perencanaan yang sistematis, melainkan imitasi dari tayangan fiksi. Bahwa meskipun ayam membawa pisau lipat, penggunaannya tidak direncanakan secara detail. Pisau tersebut disimpan di jok motor dan hanya diambil setelah tiba di kos bebek, menunjukkan bahwa niat untuk melukai mungkin baru muncul pada saat itu. Yang kelima, tindakan setelah pembunuhan. Ayam berusaha memperlambat pembusukan jasad dengan membungkusnya
dengan plastik, menaburi pengawet dan wewangian. Tindakan ini meskipun keliru, namun menunjukkan bahwa ayam mungkin merasa bersalah dan berusaha menghormati jasad bebek dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepatnya dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. Yang ketujuh, kedudukan barang-barang yang diambil. Jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel. Akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagaimana tindak pidana pencurian pasal 365 KUHP. Yang kedelapan, hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya untuk merupakan tindakan pasca kejadian. Yang ketiga, hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. 1. Tindakan impulsif bukan pembunuhan berencana. Tindakan impulsif bukan pembunuhan berencana. Ayam tidak memiliki rencana matang untuk membunuh bebek. Percakapan mereka berlangsung normal sebelum insiden, dan tindakan menusuk terjadi secara tiba-tiba saat ayam hendak pulang. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan ini lebih disebabkan oleh ledakan emosi sesaat, bukan niat yang direncanakan. Yang kedua, faktor pendorong, tekanan ekonomi dan psikologis. Ayam adalah seorang mahasiswa yang menghadapi tekanan finansial dan psikologis. Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan mengendalikan emosi. Kami memohon agar faktor ini dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Yang ketiga, pengakuan dan kerjasama. Ayam telah kooperatif selama proses penyelidikan dan mengakui tindakannya. Ini menunjukkan rasa penyesalan dan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Yang keempat, rekomendasi. Kami memohon kepada majelis hakim agar ayam diberikan rehabilitasi psikologi selama proses hukum berlangsung. Kedua, kami juga meminta agar hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kondisi emosional dan ekonomi ayam serta niatnya yang tidak terencana. Yang keempat, permohonan atau petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: yang pertama, menyatakan klien kami, yakni ayam, tidak terbukti atas pembunuhan yang dilakukan secara berencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Yang kedua, menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, kami meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan kondisi emosional dan ekonomi serta niatnya yang tidak terencana klien kami. Yang keempat, memohon kepada majelis hakim agar klien kami dipidana penjara atas tuduhan pembunuhan biasa dengan ancaman 15 tahun penjara atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari tuntutan JPU atas tuduhan pembunuhan dengan rencana atau murder dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana ancaman pasal 340 KUHP. Nomor 5, menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Yang kelima, penutup. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 29 November 2025. Hormat kami, penasihat hukum Laurentius Lugam, terdakwa ayam.